Kita masuk minggu ke-38. Kita lihat sejarah teknologi dari tanggal 18 sampai 24 September ini. Buat yang lagi nyari motherboard DDR5 untuk Intel Gen 12 kamu, cek nih, Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Bukan cuma nama, motherboard ini jelas banget didesain untuk gaming kelas berat. Menggunakan 16+1 power stage untuk memastikan CPU high-end kamu bisa berjalan tanpa kendala. Ditambah heatsink VRM yang terintegrasi dengan I/O cover, membuat masalah temperatur nggak usah dipusingin lagi. Belum lagi support DDR5, PCI Express Gen 5, 4M.2 slot, Wi-Fi 6E, 2,5 Gbps LAN. Canggih lah pokoknya. Minggu lalu saya sempat cerita lumayan banyak tentang Steve Jobs. Jadi gimana dia dikeluarkan dari Apple, terus habis itu mendirikan Next. Dan akhirnya 12 tahun kemudian dia dipanggil lagi sama Apple untuk jadi CEO. Next-nya dibeli sama Apple. Kemudian karya Steve Jobs di Next itu digunakan lagi di Apple untuk mengembangkan Mac OS X. Jadi ceritanya Mac OS X itu bukan murni bikinan Apple tanpa Steve Jobs ya. Ternyata itu adalah hasil karya Steve Jobs di saat dia keluar dari Apple. Nah ceritanya tanggal 18 September tahun 1989. Next Computer merilis versi 1.0 dari Next Step, sebuah operating system yang disebut dengan Object Oriented Multitasking Operating System. Next ini benar-benar luar biasa dan disebut years ahead of its time karena selama paling tidak 10 tahun berikutnya tidak ada operating system yang bisa menandinginya. Bahkan Object Oriented Environment-nya dijadikan untuk pembuatan World Wide Web. Dan selanjutnya seperti yang udah saya ceritain tadi, 12 tahun setelah Steve Jobs keluar, dia dipanggil lagi untuk jadi CEO. Kemudian si Next Step tadi dikembangkan menjadi Mac OS X yang nantinya akan dikembangkan lagi untuk menjadi iOS. Teknologi SMS sekarang sudah hampir ditinggalkan sepenuhnya. Bukan karena udah nggak bisa dipakai, tapi karena tarifnya udah terhitung mahal kalau dibandingkan dengan sistem pengiriman pesan sekarang yang udah pakai internet dan udah gratis ceritanya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dari sejak SMS muncul sampai hari ini, dia masih menjadi salah satu media yang paling efektif untuk menyebarkan pesan broadcast. Bahkan di Indonesia sempat terjadi, mungkin kamu masih ingat, di saat para provider seluler itu mendukung pengiriman spam karena mereka waktu itu ngasih paket SMS 1000 gratis dalam satu hari. Siapa coba yang pakai SMS sampai 1000 kali dalam satu hari kalau bukan orang-orang yang pengen menipu atau pengen menyebar spam? Tapi bukan hanya untuk hal-hal yang negatif. Teknologi seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya terjadi di tanggal 19 September tahun 2012. Saat itu Cina dan Jepang sedang dilanda konflik soal perebutan beberapa pulau. Dan saat itu pemerintah Cina mengeluarkan pengumuman lewat SMS pada penduduk Beijing tentang pelarangan demonstrasi anti Jepang. Penyebaran pesannya sendiri dilakukan lewat banyak media, tapi SMS terbukti menjadi yang paling efektif. Hal ini dilakukan pemerintah Cina karena beberapa demonstrasi sebelumnya berujung rusuh dan menyebabkan banyak kerusakan. Dan hal ini ternyata sukses besar karena akhirnya demonstrasi yang terjadi nggak besar-besaran. Jadi hanya terjadi dalam skala kecil di beberapa tempat aja dan tidak ada yang berujung rusuh sampai terjadi perusakan. Agar sebuah komputer bisa berfungsi dengan baik, itu harus ada gabungan yang seimbang antara hardware dan software, termasuk brainware pastinya. Cuma sayangnya software ini seolah-olah dipandang sebagai hal nomor 2 gitu ya. Orang lebih mentingin hardware. Terbukti nih kalau kita mau cari laptop, PC, bahkan HP. Yang selalu kita buru pertama adalah hardware-nya. Berapa gigahertz CPU-nya, berapa core RAM-nya, berapa. Itu kita hampir nggak pernah ngebahas apa operating system-nya. Padahal kalau software itu dibuat dengan bagus, artinya dia dibikin secara sinkron gitu ya, bisa balance antara software dan hardware, dia bisa berfungsi dengan sangat baik. Cuma sayangnya hal itu tidak diketahui oleh banyak orang. Termasuk yang terjadi di tahun 50-an. Saat itu IBM udah punya IBM 704 mainframe komputer, tapi mereka masih terus mencari program terbaik untuk komputer mereka. Hingga akhirnya di tahun 20 September tahun 1954, program Fortran pertama kali digunakan. Gak butuh waktu lama, Fortran berhasil menjadi bahasa pemrograman paling banyak digunakan untuk keperluan saintifik dan engineering hingga sekarang. Secanggih apapun komputer, kemungkinan error akan selalu ada. Dan untuk kita bergantung sepenuhnya terhadap komputer bukanlah hal yang bagus gitu
gitu ya. Apalagi untuk keperluan yang boleh dibilang zero error tolerance. Seperti contohnya di dunia penerbangan. Tetap wajib dibutuhkan manual control untuk meng-override komputer dalam kondisi emergensi dan seandainya komputernya terjadi error. Tanggal 21 September tahun 1996, New York Times menulis artikel tentang bahayanya terlalu bergantung pada komputer. Artikel ini dirilis setelah hasil investigasi kecelakaan pesawat American Airlines Flight 965 di Colombia bulan Desember 1995 dirilis. Pilot pesawat tersebut sepertinya mengandalkan sistem autopilot untuk melakukan pendaratan tanpa melakukan pengecekan ulang. Hasilnya pesawatnya nyasar sejauh 100 mil dan berujung pada kecelakaan maut yang memakan korban meninggal mencapai 159 jiwa. Hari ini orang-orang yang bekerja di bidang programming, bikin software, bikin game dan sejenisnya itu udah bisa bekerja dengan tenang karena sekarang udah ada hukum tentang copyright. Mereka udah dilindungi bahwa pembajakan itu melanggar hukum. Memang masih bisa orang-orang membajak gitu ya, tapi udah sah dikatakan sebagai penjahat. Dan semuanya bermula di tanggal 22 September tahun 1986. The US District Court for the Northern District of California mengeluarkan putusan bahwa computer code dilindungi oleh copyright law. Hal ini diawali dengan kasus antara NEC Corp melawan Intel Corp tentang siapa yang punya hak memproduksi prosesor x86. Ceritanya sih yang punya desainnya memang Intel, sedangkan NEC hanya melakukan reverse engineering. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa reverse engineering yang dilakukan NEC tidak melanggar aturan apapun. Jadi walaupun code yang dimiliki Intel dilindungi oleh hukum, tapi ternyata reverse engineering tidak masuk dalam kategori membajak. Yang kita tahu dari operating system Android itu ciri khasnya adalah menggunakan nama-nama makanan manis dan diurutin berdasarkan abjad gitu ya. Dan kalau nggak salah ingat, saya dulu sempat beli Android pertama kali itu waktu masih Android 2.0 Eclair. Sebelum Eclair namanya adalah Donut, kemudian kalau C itu adalah Cupcake. Nah, yang menarik adalah dua versi sebelumnya yang ternyata bukan A dan bukan B. Sebelum Cupcake alias Android 1.5 adalah Android 1.1 yang namanya Petite 4. Dan sebelumnya lagi adalah Android 1.0 yang ternyata tidak punya codename dan dirilis tanggal 23 September tahun 2008. Di hari itu Google dan T-Mobile memperkenalkan T-Mobile G1 atau dikenal juga dengan nama HTC Dream, HP pertama di dunia yang menggunakan operating system Android. Internet semakin hari semakin menjadi lahan yang subur untuk orang berkarya dan juga beriklan. Terbukti udah banyak banget orang-orang yang tadinya bekerja di bidang pertelevisian gitu ya, beralih ke konten online. Kemudian pemasangan iklan yang tadinya juga berfokus pada TV dan radio sekarang juga udah beralih online. Termasuk orang-orang yang tadinya kerja kantoran akhirnya juga jadi konten kreator. Tapi sebenarnya sejak kapan sih ide beriklan di internet itu dimulai? Ternyata semuanya sudah berawal sebelum tahun 1980. Tepatnya tanggal 24 September tahun 1979. CompuServe melaunching consumer oriented online information service yang pertama yang mereka namakan Micronet. Dan inilah kali pertama konsumen mendapatkan layanan seperti iklan lewat email. Layanan ini langsung viral dan namanya diganti menjadi CompuServe Information Service atau CIS. Dan di pertengahan tahun 1980-an, sumber pemasukan terbesar CompuServe adalah dari CIS ini. Kemudian di tahun 1989, CompuServe menghubungkan sistem email proprietary mereka ke Internet Email System dan membuatnya menjadi komersial internet service yang pertama. Cuma sayangnya mereka nggak bisa mempertahankan performance-nya hingga akhirnya di pertengahan tahun 90-an, CompuServe sudah mulai kehilangan pamornya. Dan itulah tadi sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 18 sampai 24 September. Pengen tahu kelanjutannya? Tungguin episode berikutnya minggu depan.